Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Kamdani. Saya siswa kelas 12 di SMK Negeri 4 Malang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai DDL dan DML pada Database Management System. Di video kali ini juga kita akan memahami apa itu DDL dan apa itu DML. Kemudian kita akan mencoba untuk menginstal SAMPP yang digunakan untuk mengakses database. Dan kita akan mencoba perintah-perintah apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengakses data yang ada di database. Sekarang, apa itu DDL dan DML? Nah, DDL itu adalah golongan perintah di dalam SQL query yang digunakan untuk menetapkan struktur data. Sedangkan DML itu adalah golongan perintah SQL query yang digunakan untuk memanipulasi isi dari datanya. Untuk lebih detailnya, kita akan mulai dari instalasi SAMPP dan bagaimana nanti kita akan mengakses database-nya. Pertama, kita buka Google Chrome atau browser kalian masing-masing, dan kita akan mendownload SAMPP-nya. Tekan SAMPP, nanti pilih yang paling atas, kemudian download di sini. Tergantung sistem operasi kalian ya. Untuk sistem operasi saya yaitu Windows, ya saya akan menggunakan Windows. Nanti tinggal tunggu download-nya. Nah, berhubung saya sudah mendownload, maka saya akan langsung install saja. Nah, ini. Kita tunggu sebentar. Ini abaikan ya. Ini nggak ngaruh. Ini nanti kita next. Ini nanti ada pilihan. Kita mau install yang mana. Kali ini kita install semua aja. Karena nggak apa-apa sih diinstal semua. Nggak berat kok. Next. Kemudian kita dikasih pilihan mau install di mana. Saya install di C-Sub. Kemudian bahasanya pilih English. Next, ini jangan dicentang. Next, kemudian next. Tunggu instalasi sampai selesai. Baik, instalasinya sudah selesai. Ini dicentang aja kalau mau mulai. Nah, nanti kalau kita buka SAMPP-nya akan seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk mengakses database-nya. Tapi sebelum itu kita tambahkan path-nya terlebih dahulu. Kalau kali C tadi di SAMPP MySQL di bin. Nah, ini kemudian path environment variable ke path pilih new, langsung pastekan di sini. Oke, kemudian kita buka CMD, kita tes. Nah, ini path-nya sudah terpasang. Kalau MySQL-nya bisa nanti ini gini. Kita aktifkan MySQL-nya.
pilih start. Nah, kalau hijau berarti sudah aktif. Kita coba MySQL. Nah, ini butuh yang namanya username sama password. Nah, username sama password MySQL defaultnya itu username-nya root, passwordnya itu kosong. Jadi kita coba MySQL -u untuk username, root, kemudian -p. Nah, untuk passwordnya langsung enter aja, soalnya nggak ada. Oke, kita sudah masuk ke database. Terus kita coba show database ini. Show database ini untuk menampilkan isi database-nya. Berhubung awal-awal kita install cuma ada 5 ini. Nah, kalau misal kita mau membuat database, caranya gampang. Kalau nggak salah, create sekolah, bukan, create database sekolah. Oke, show database. Nah, ini sudah ada. Database-nya sudah. Nah, kan di database itu pasti ada tabel ya. Kita coba masuk ke database. Use sekolah. Untuk kita masuk ke isi dari database sekolah. Kita coba show tables. Ini show tables gunanya untuk menampilkan tabel apa saja yang ada. Karena masih baru ya kosong. Kalau mau bikin tabel bisa create tabel mahasiswa misal, dan kurung ID integer ini panjangnya ini, kemudian auto increment untuk supaya nanti kalau mau nambahin data baru nanti ID-nya otomatis nambah 1, jadi nggak manual kita 1, 2, 3, nggak, nanti di otomatis sama MySQL-nya. Kemudian primary key, pakai primary key. Kemudian misal apalagi ya mahasiswa itu ada name to varchar, nilainya misal 15. Kemudian email varchar juga bisa 50. Titik koma, dan ini sudah. Kita coba cek. Nah, ini sudah ada tabel mahasiswa. Kita coba lihat isinya, maksudnya deskripsinya apa saja. Nah, ini tadi ada ID integer. Ya, kalau mau lihat field apa saja, ini bisa dash, ketik dash, kemudian nama tabel. Nah, kemudian kalau mau lihat isi dari tabelnya, kita bisa select bintang from mahasiswa. Jadi select semua field dari tabel mahasiswa. Nah, ini kosong karena ada isinya memang. Kalau misal mau nambahin data baru, kita bisa insert into nama tabelnya mahasiswa, values. Kita mau insertkan apa, mau inputkan apa, misal namanya yaitu pakai petik ya, namanya Ahmad Hamdani, kemudian emailnya, oke. Ini ada
Nah, ini sudah masuk. Tadi ada yang salah, yaitu kan tadi itu fieldnya ada 3 ya, sedangkan saya ngasihnya cuma 2, itu name sama email. ID-nya ketinggalan. Untuk ID tinggal petik aja, nanti otomatis dikasih ID sendiri sama MySQL-nya karena auto increment. Misal saya mau nambahin lagi, gampang. Datanya sudah 2. Itu tadi sudah membuat database, menggunakan database, kemudian membuat tabel sudah kita buat, kemudian menampilkan isi dari tabelnya, kemudian insert sudah. Sekarang kita coba update datanya. Misal mau kita ganti nama Bambang ini, kita ganti menjadi Yuda misalnya. Kita bisa update, kemudian nama tabelnya mahasiswa, set, kita mau ganti field yang mana. Bisa kita mau ganti field name, sama dengan kita ganti jadi Yuda ya. Coba gini aja yang terjadi. Nah, ini berhasil. Kalau kita lihat, semuanya keubah. Padahal tadi saya maunya yang Bambang aja. Nah, untuk mengganti untuk yang spesifik, cuma Bambang tadi, kita lupa yang harus kita tambahi where. Where untuk menentukan data mana yang mau kita ubah. Misal yang baru ya, misal ID1, saya mau ubah nama untuk yang ID1 menjadi nama semula ya. Nama semulanya tadi Ahmad Hamdani, kita tambahin where ID sama dengan 1, dan kita cek ya, hasil itu tadi untuk update. Kemudian kalau kita misal mau menghapus datanya tadi, misal kita mau menghapus yang mana ya, yang Yuda ini kita hapus, kita bisa menggunakan perintah query delete from nama tabelnya mahasiswa gini. Kalau kita langsung gini, nanti datanya kehapus semua. Nah, untuk menghapus yang Yuda saja, bisa kita tambahin where seperti tadi, where ID sama dengan 2. Oke, kita lihat datanya Yuda sudah bagus. Itu tadi. Nah, kemudian misal saya mau menghapus tabelnya. Nah, ini di dalam database sekolah ada tabel mahasiswa. Kalau saya mau menghapus tabelnya, kita bisa menggunakan perintah drop table nama tabelnya. Dan kita lihat, nah, tabelnya sudah terhapus. Terus, kalau misal saya mau menghapus database sekolah, ini caranya hampir sama, cuma beda query. Kalau tadi drop tabel, ini drop database. Nah, kita lihat. Nah, sudah kehapus. Sekolah tadi ada, sekarang sudah nggak ada. Itu tadi. Nah, terus DDL sama DML itu yang mana? DDL itu data definition language ya. DDL itu ketika kita mendefinisikan atau membuat database. Ketika kita membuat database, itu termasuk DDL.
Jika kita membuat tabel itu juga termasuk DDL. Kemudian ketika kita mengubah nama tabel atau mengubah field-nya mengubah field, misal dari name diubah menjadi di first name gitu, itu termasuk DDL. Kemudian kalau DML itu data manipulation language itu ketika kita mencoba mengakses atau memanipulasi isi dari data yang ada di dalam tabelnya. Misal tadi itu ketika kita insert atau memasukkan data baru, itu termasuk ke dalam DML. Jika kita mengupdate data yang ada di dalam tabel, itu termasuk DML. Dan ketika mendelete itu juga termasuk DML. Jadi itu tadi cara kita mengakses database melalui command prompt atau terminal. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simple. Ya, bisa dibilang cara curang sih. Tapi nggak apa-apa. Yaitu ketika kita bisa menggunakan phpMyAdmin. Untuk menggunakan phpMyAdmin, kita aktifkan Apache-nya juga. Kemudian kita buka browser, kita ketik localhost bagi slash kalau nggak salah PHP-nya bener ya, langsung aja kalau slash phpMyAdmin. Nah ini sama ya, ini untuk mengakses database melalui browser. Syaratnya tadi harus Apache sama MySQL-nya diaktifkan. Misal saya mau bikin database baru, tinggal ketik baru di sini, punya nama basis datanya nama database-nya sekolah, kita buat, kemudian kita buat tabel mahasiswa. Tadi kolomnya ada 3 kalau nggak salah. Nah ini namanya, nama fieldnya apa aja, ada ID, jenisnya integer, auto increment, dan primary key. Primary key di mana? Oh, sudah tadi. Ini di index primary. Kemudian apa tadi, name ya. Name itu pakai var, kita kasih panjang. Gak usah panjang-panjang, misal 30. Paling panjang nama. Kemudian email juga varchar. Panjangnya email kalau panjang biasanya 40, kalau enggak 30. Udah, kemudian simpan. Oke, tabelnya sudah dibikin. Kalau kita coba akses lewat cmd, show database. Nah, sekolah sudah ada. Tadi kita bikin. Kita coba lihat yang show tables. Nah, sudah ada. Misal saya mau inputin, kita bisa tambahkan atau insert di sini. Ini karena primary key auto increment, ditinggalin aja, dikosongin. Namanya Ahmad Hamdani. Ini dan saya tambah lagi, udah. Oh bukannya, ini ID, salah tadi. Udah @gmail.com. Oke, udah paling setelah ditambahkan, kalau kita jelajah atau browse,
Nah, ini sudah masuk. Kita cek di sini, di CMD. Nah, ini sudah ada juga. Jadi itu cara mengakses database melalui PHP Admin. Dan CMD juga sudah kita pelajari. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Kita sudah belajar banyak hal, mulai apa itu DDL, daemon, dan contoh query-nya apa saja. Kemudian kita juga belajar mengenai instalasi SAMPP, dan kita juga belajar mengenai bagaimana cara mengakses database melalui CMD atau PHP Admin. Baik, mungkin itu video kali ini. Kalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kalau begitu sekian dan terima kasih.